Dari berbagai komentar yang saya dapatkan di channel ini, kelihatannya ada banyak teman-teman yang ingin belajar ekspor tapi nggak mau ribet. Nah, di episode kali ini saya akan bagikan cara ekspor yang paling sederhana menurut saya, yaitu dengan menggunakan platform yang namanya Payhip. Dan kalau pakai ini belum banyak saingan loh. Kita akan membahas apa kelebihan Payhip dibandingkan platform lainnya, berapa komisinya, dan barang apa saja yang bisa dijual lewat platform ini, bagaimana cara daftarnya supaya toko kalian langsung aktif, cara setup toko pertama kali, cara posting barang, dan bagaimana caranya mendapatkan orderan pertama kalian. Selain itu, ada juga bonus konten nih. Untuk teman-teman yang pingin ekspor tapi ada kendala bahasa, saya juga akan memberikan informasi mengenai jasa penerjemah gratis. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Buat teman-teman yang tertarik bisnis kuliner, silakan mampir ke channel Bisnis Kuliner karena di sana ada informasi resep dan berbagai tips untuk berjualan makanan dan minuman. Atau buat kalian yang ingin tips kesehatan dan lifestyle, kalian bisa mampir ke channel Smartpedia. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Dengan era internet dan globalisasi, makin kesini makin terbuka peluang untuk berdagang lintas negara. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar ekspor kecil-kecilan, ada cara simpelnya nih. Kalian bisa menggunakan platform yang namanya Payhip. Payhip ini adalah platform untuk berjualan online di mana kalian bisa membuat toko online secara gratis dan mereka juga memfasilitasi pembeli untuk membayar dengan menggunakan credit card, PayPal atau Stripe. Silakan klik link di bawah ya kalau kalian ingin daftar. Daftarnya gratis loh. Sebagai catatan, Payhip ini sifatnya business to customer ya. Jadi maksudnya platform ini gunanya adalah untuk berjualan dalam jumlah kecil-kecilan ke customer secara langsung. Jadi kalau kalian maunya nyari partner ekspor di negara lain alias business to business, di mana kalian maunya jual kulakan yang langsung banyak, maka cara yang lebih tepat adalah untuk ikut pameran internasional, trade show atau lewat Alibaba, tapi bukan dengan Payhip. Nah, sekarang mari saya bahas kenapa saya suka dengan platform Payhip ini. Pertama-tama, daftarnya gratis dan nggak ribet. Mereka itu nggak nanya izin usaha, nggak nanya NPWP, nggak minta fotokopi identitas, dan sebagainya. Kita hanya diminta data diri yang standar, nama, alamat email, ya pokoknya gitu deh. Alasan selanjutnya, komisi yang diminta oleh Payhip itu termasuk rendah. Potongan per transaksinya cuma 5% aja, nggak peduli kategori barang apa yang kalian jual, mau itu furniture, kerajinan tangan, fashion, semuanya komisinya flat 5%. Ini termasuk rendah loh, karena sebagai perbandingan, kalau kalian jual makanan lewat GrabFood aja potongannya 30%. Sedangkan kalau kalian jualan di Amazon, komisinya itu antara 8-15% tergantung kategori barangnya. Makanya, kalau komisinya cuma 5%, sebenarnya termasuk rendah. Kalau suatu saat toko teman-teman udah rame banget, kalian juga punya pilihan untuk upgrade akun kalian supaya komisinya turun dari 5% menjadi 2%, bahkan menjadi 0%. Tapi tentunya kalian jadi harus membayar biaya bulanan. Tapi ini hanya optional ya teman-teman. Untuk pemula, kalian bisa daftar dan mulai berjualan secara gratis. Sebagai catatan, karena metode pembayaran yang akan digunakan ke Payhip untuk transfer hasil penjualan kalian adalah dengan menggunakan PayPal atau Stripe, jadinya akan ada biaya administrasi dari PayPal-nya ya. Selanjutnya, yang keren adalah mereka tidak membatasi kalian mau posting berapa banyak barang. Ini penting karena semakin banyak postingan kalian, maka semakin besar juga kemungkinan ada orang yang beli. Ini berbeda dengan Amazon, di mana kalian diminta untuk membayar lebih kalau jumlah postingan aktif kalian lebih dari jumlah tertentu. Kalau jualannya lewat Payhip, gratis mau posting berapa aja. Kelebihan Payhip yang lain adalah teman-teman otomatis mendapatkan website,
toko online, dan blog sendiri secara gratis. Dan cara menggunakannya pun cukup sederhana, tinggal drag and drop aja. Selain itu, Payhip ini banyak fitur untuk berdagang. Misalnya, teman-teman bisa ngeset diskon sendiri, termasuk kalau teman-teman mau bikin kode diskon untuk dibagi-bagikan lewat sosial media, bisa track inventory, bisa kasih pilihan warna dan ukuran untuk barang dagangannya, dan sebagainya. Hal lain yang saya suka dengan Payhip adalah kita bisa mengendalikan bagian review atau testimoni. Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah nyoba dagangan online di marketplace tahu ya, salah satu yang nyebelin adalah kalau ada pembeli yang memberikan review negatif tapi tidak adil. Misalnya, dia sendiri yang nggak baca deskripsi iklan dengan benar, tapi kita yang disalahin. Atau ada problem sama kurir yang ngirim barang, tapi marah-marahnya ke kita, dan sebagainya. Nah, dengan Payhip ini, kita masukin testimoninya manual, jadi bisa kita atur. Pokoknya platform Payhip ini menurut Mimin banyak kelebihannya deh. Buat yang mau daftar, sekali lagi, silakan klik link di bawah. Pertanyaan selanjutnya, barang apa sih yang boleh dijual lewat Payhip? Nah, barang yang bisa dijual lewat Payhip itu harus barang yang legal untuk dijual. Jadi sebagai contoh, kalau teman-teman mau jual tas palsu, itu nggak boleh. Nggak peduli KW-nya level berapa, barang palsu tetap saja dianggap palsu. Terus kayak jualan senjata, narkoba, atau barang yang terbuat dari satwa langka, seperti ada unsur gading gajah dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Tapi lebih dari itu, pihak Payhip menyatakan mereka cukup fleksibel kalian mau berjualan apa selama barangnya barang yang diizinkan oleh hukum untuk dijual di negara yang bersangkutan. Sebagai informasi, selain jual barang, di Payhip ini kalian juga bisa jualan produk digital dan membership alias keanggotaan. Tapi karena topik kali ini fokusnya ekspor, jadi pembahasan video ini fokus tentang cara jual produk fisik ya. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana caranya untuk daftar Payhip. Silakan klik link yang ada di deskripsi, kemudian di pojok kanan atas tekan Get Started Free. Lalu masukkan alamat email dan pilih password kalian. Kemudian kalian akan ditanya nama bisnisnya apa, dan kalian juga bisa tentukan sendiri nama toko online-nya apa. Udah gitu doang, tokonya sekarang sudah jadi. Seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, tidak ditanya NPWP, nggak ditanya surat izin usaha, nggak ditanya KTP, langsung jadi aja. Ini jauh lebih simpel daripada teman-teman berjualan lewat marketplace seperti Amazon ataupun eBay. Setelah daftar, ini akun teman-teman akan langsung aktif ya. Jadi tidak ada proses approval khusus, langsung aktif. Tapi tentunya sebelum bisa berjualan, toko online-nya harus di-setup dulu. Langkah-langkah untuk setup toko ini memang kayak yang panjang, tapi mayoritas hanya perlu dilakukan sekali saja di awal. Pertama-tama dari dashboard, di pojok kanan atas silakan tekan account, lalu pilih settings. Di tab Your Store, silakan masukkan nama Anda atau nama perusahaan kalau ada. Kemudian silakan pilih bahasanya tergantung negara mana yang Anda incar. Tapi kalau nggak yakin ya biarkan saja bahasa Inggris. Selanjutnya, teman-teman bisa pilih alamat toko online-nya apa. Dan sistemnya akan otomatis membantu memeriksa apakah alamat yang teman-teman mau itu masih ada atau tidak. Kalau teman-teman mau masukkan alamat sosial media di sini juga bisa, supaya akan muncul di toko online-nya. Tapi ini hanya optional ya. Selanjutnya, pindah ke tab yang namanya Payment Details. Nah, di bagian ini silakan masukkan akun PayPal kalian, supaya pihak Payhip bisa membayar kalau ada penjualan. Ini nggak bisa dikosongkan ya. Untuk teman-teman yang sudah punya akun PayPal, bisa pakai yang sudah ada, tidak perlu bikin yang baru. Tapi untuk teman-teman yang belum punya akun PayPal, tinggal bikin aja, gratis kok. Silakan klik link di deskripsi. Si akun PayPal ini bisa teman-teman hubungkan dengan nomor rekening bank atau kartu kredit. Selain itu, silakan juga tentukan mata uang apa yang teman-teman ingin gunakan di iklannya. Kalau target pasar ekspor, kalian bisa pilih US dollar atau euro, tergantung negara mana yang teman-teman incar. Kemudian selanjutnya ada bagian statement description, ini adalah optional. Ini adalah kode toko yang akan dilihat oleh pembeli di bank statement mereka kalau mereka membeli dari toko kita.
Selanjutnya, bagian billing dan invoice ini nggak perlu diapa-apain. Kalau baru mulai, mending ambil paket yang gratisan aja. Kalau tokonya sudah rame, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk upgrade akun supaya potongan komisi per transaksinya lebih kecil. Selanjutnya di bagian taxes, teman-teman silakan masukkan alamat toko. Kalau usahanya dari rumah, ya silakan masukkan alamat rumah. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan persentase pajak kayak sejenis PPN gitu. Untuk bagian ini silakan Google sendiri ya, bagaimana aturan pajak dari negara yang teman-teman incar. Tapi sistemnya mengizinkan untuk taruh lebih dari satu jenis persentase pajak. Jadi misalnya, untuk negara A 7% atau untuk negara B 10% dan sebagainya, itu mungkin-mungkin aja. Terus, silakan juga tandai apakah Anda mau pembeli yang bayar pajaknya atau Anda sudah anggap bagian dari harga jual. Jangan lupa tekan Save Settings. Selanjutnya di bagian shipping, teman-teman silakan masukkan lagi alamat toko atau gudang kalian. Kalau usahanya dari rumah, silakan masukkan alamat rumah. Lalu silakan indikasikan kalian siap kirim kemana saja. Bisa pilih worldwide alias ke seluruh negara, atau kalau hanya ke negara tertentu, silakan pilih dari menunya. Di bagian advanced setting ada beberapa pilihan juga mengenai checkout, inventory, logo toko, dan sebagainya. Kemudian dua tab terakhir yang login setting sama developer nggak usah diutak-atik, biarkan saja apa adanya. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengatur layout toko online-nya mau seperti apa. Caranya gampang, di bagian kanan atas klik accounts, lalu klik store builder. Nah, di sini kita bisa pilih komponen apa saja yang kita inginkan di website toko online kita. Apakah mau menunjukkan rekomendasi produk top seller, testimoni, video, slideshow, dan sebagainya. Jadi benar-benar kayak punya website online sendiri. Teman-teman juga bisa mengelompokkan beberapa produk andalan sebagai koleksi supaya websitenya lebih mudah dibaca. Ada juga fitur blog gratis supaya teman-teman bisa menulis artikel yang punya banyak kata kunci supaya website kalian muncul ketika di search di Google. Dan tentunya si artikel di blog tersebut jangan hanya curhat ya, tapi harus artikel yang relevan untuk calon pembeli dan ada link untuk membeli produk di toko kalian. Saran saya, posting beberapa barang dulu aja, kemudian baru atur layout tokonya supaya kebayang hasil akhirnya gimana. Silakan dicoba-coba sendiri aja ya, sistemnya cukup user friendly kok. Nah, kalau toko online-nya sudah di-setup, maka teman-teman sudah bisa mulai posting produk. Caranya gampang, dari bagian dashboard, silakan lihat ke atas, ada tab yang namanya Products. Di sana, teman-teman tinggal tekan Add New Products. Nah, di sini teman-teman akan melihat 3 pilihan jenis produk yang bisa dijual. Bisa produk digital seperti e-book, lagu, dan sebagainya, bisa barang fisik beneran, atau bisa juga membership. Nah, untuk teman-teman UMKM yang mau belajar ekspor, silakan pilih opsi yang di tengah, yaitu Add Physical Product. Habis gitu tinggal diisi aja nama produknya, deskripsi, dan informasi harga. Yang keren di sini, teman-teman juga bisa mengindikasikan apakah produknya sedang diskon atau tidak. Tapi jangan lupa ya, kalau kalian memang maunya dapat customer dari luar negeri, maka perlu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang digunakan di negara tujuannya. Kalau teman-teman kurang lancar berbahasa Inggris, ini ada kontak guru bahasa Inggris yang menyatakan mau bantu UMKM nih. Beliau bersedia untuk menyediakan jasa penerjemah secara gratis. Silakan teman-teman screenshot atau lihat infonya di deskripsi ya. Dan ketika menghubungi beliau, jangan lupa untuk menyebutkan bahwa kalian mendapatkan nomor beliau dari pecah telur. Oke, kita lanjut lagi bahas cara posting barang ya. Produk ID atau kode barang ini opsional, tapi berguna sebagai referensi internal kalau teman-teman barang dagangannya udah banyak banget. Untuk bagian berat, silakan diisi karena ini akan mempengaruhi biaya shipping.
Nah, di Payhip ini teman-teman juga bisa mengecek inventory, jadi kalian bisa menjual sesuai dengan jumlah stok yang ada. Sistemnya juga bisa diatur supaya secara otomatis mengirimkan email kepada kalian kalau barangnya sudah hampir laku terjual habis. Tapi tentunya informasi inventory ini kalian harus rajin update sendiri, terutama kalau kalian berjualan di berbagai platform. Kalau barang yang kalian mau jual itu punya variasi warna atau ukuran, bisa dimasukkan di sini juga. Kalau beda warna, beda harga, itu juga bisa disupport di sini ya teman-teman. Kalau kalian sudah siap mengaktifkan postingan barangnya, silakan diubah saja visibility-nya dan kemudian tekan save. Caranya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Kalau sudah posting beberapa barang, saran saya diatur lagi layout toko online-nya supaya dilihatnya lebih enak dan sesuai dengan jenis barang yang kalian mau jual. Nah, sekarang kalau toko online-nya sudah jadi, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya untuk dapat orderan? Untuk mendatangkan traffic, teman-teman perlu mempromosikan toko kalian. Karena Payhip ini hanya platform dan bukan marketplace, maka pembeli tidak akan datang dengan sendirinya. Untuk mendapatkan customer dari luar negeri, yang teman-teman bisa lakukan adalah membayar Facebook Ads dan menargetkan negara tersebut. Sebagai contoh, kalau teman-teman mau dapat pembeli dari Amerika atau Inggris, maka teman-teman bisa bayar Facebook Ads dan menargetkan user dari negara tersebut. Kalau nggak mau bayar Facebook Ads, bisa tetap dapat pembeli nggak? Masih mungkin sih, tapi akan jauh lebih susah. Misalnya aja, kalian harus punya sosial media yang followernya banyak dari negara yang kalian targetkan, bukan dari Indonesia. Tapi followernya juga harus asli, bukan yang beli gitu. Atau kalian juga bisa mencoba untuk menulis banyak blog, supaya toko kalian keluar ketika di search di Google, dan kemudian di blog tersebut kalian bisa tambahkan link yang akan nyambung ke toko kalian. Atau bisa juga posting link barang dagangan kalian di website lain yang namanya Pinterest. Tapi cara-cara ini jauh lebih susah ya. Yang lebih gampang adalah dengan menggunakan Facebook Ads yang sudah ditargetkan kepada segmen di market tertentu. Oh iya, penggunaan platform Payhip ini sebenarnya tidak harus untuk ekspor. Kalau kalian mau menggunakannya untuk dagangan di dalam negeri juga bisa. Teman-teman tinggal ganti aja kursnya dari dolar ke rupiah. Tapi yang jelas, untuk sukses berjualan entah di luar maupun di dalam negeri, teman-teman harus rajin mencari informasi dan tidak boleh mudah menyerah. Kalau kalian dikit-dikit ngeluh dan belum dicoba bener-bener aja udah bilang susah, ya nggak akan dapat uang. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!